alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para kiai, para alim ingkang tansah kula hormati, yang sama-sama kita hormati Bapak Irjen Nur Wahid yang pada malam hari ini telah hadir dan nanti tentunya akan memberikan arahan serta materi kaitannya dengan wawasan kebangsaan. Yang saya hormati pimpinan daerah Perjuangan Wali Songo Indonesia, baik dari Kasepuan, pengurus harian dan lembaga-lembaganya. Yang kami hormati Forkompimda Kabupaten Banyumas, Bapak Danrem, Bapak Kapolres, Bapak Bupati ataupun yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas, baik dari unsur Mustasyar Suriah Tanfidiyah, hadirin para Laskar Sabilillah dan seluruh pengurus yang baru saja dilantik, yang saya hormati dan yang saya banggakan. Perlu saya sampaikan bahwa malam hari ini kita telah menyaksikan secara langsung prosesi pelantikan para pejuang-pejuang Ahlus Sunnah wal Jamaah, para pejuang-pejuang Wali Songo yang berjuang untuk menegakkan, untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Pada kesempatan malam hari ini, sebelum saya melanjutkan sambutan, pertama menyampaikan permohonan maaf karena beliau ketua umum kita yang sebenarnya sedianya mau hadir, tetapi pada malam hari ini beliau pamit kepada panjenengan semuanya karena di pondok pesantrennya di dalam beliau hari ini pas bersamaan dengan acara Hal Masai. Beliau titip salam buat seluruh warga Banyumas, Karsidenan Banyumas dan seluruh warga masyarakat se-eks Karsidenan Banyumas Raya. Saya sampaikan salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai yang saya hormati, khususnya para pengurus yang baru saja dilantik. Mulai hari ini panjenengan sudah dilantik sebagai pengurus Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Yang harus panjenengan lakukan yang pertama adalah satu, meluruskan niat panjenengan sebagai pengurus. Noto niat panjenengan. Niat pertama yang satu adalah jangan sampai panjenengan bergabung dengan PWI punya pemikiran aku engko entuke apa kok dadak bergabung karo PWI, tapi berpikirlah apa yang bisa ku berikan untuk PWI. Yang kedua, panjenengan bergabung dengan PWI jangan punya niat dan tujuan untuk mencari kehidupan di PWI, tapi hidupkanlah PWI Laskar Sabilillah. Kalau panjenengan menghidupkan PWI Laskar Sabilillah, insya Allah Allah akan memberikan kehidupan kepada panjenengan dunia dan akhirat. Kemudian selanjutnya saya berpesan, jenengan bergabung dengan PWI-LS, jangan punya niat ingin mencari nama besar di PWI-LS, tapi besarkanlah PWI-LS. Kalau PWI-LS besar, insya Allah nama panjenengan akan ikut besar. Tapi panjenengan kalau mencari nama besar di PWI, nanti organisasi kita tidak akan terurus. Siap? Hadirin yang saya hormati, hitam-hitam, pecinya merah, terlihat agak sangar, tapi sebenarnya hatinya lembut. Tidak seperti yang mereka katakan, yang mereka framing di media sosial. Hari ini panjenengan dikumpulkan untuk berbaris. Kami tidak mengajak Anda untuk berperang. Saya tidak mengajak Anda untuk mengasah golok. Saya tidak mengajak Anda untuk mengasah perang, untuk berperang sesama anak bangsa. Tapi panjenengan dibariskan di sini adalah untuk apel siaga. Seandainya suatu saat ada orang-orang yang mengganggu negara kesatuan Republik Indonesia, panjenengan harus bersama-sama dengan TNI Polri berada di garda terdepan. Siap? Alhamdulillah.
perlu saya sampaikan, setelah terjadinya pasca benturan, pasca tanggal 23 di Pemalang kemarin, banyak media-media melakukan framing yang negatif kepada PWI, memutarbalikkan berita-berita yang sesungguhnya. Saya adalah pelaku yang ikut mendampingi para laskar di lapangan. Perlu saya sampaikan, yang mereka katakan selama ini, yang mereka sampaikan selama ini terkait masalah PWI, bahwa PWI adalah pengadu domba, itu salah besar. PWI ada, PWI berdiri karena adanya satu, karena adanya pemalsuan nasab. Kalau tidak ada pemalsuan nasab, mungkin PWI tidak akan muncul. PWI ada karena adanya pembelokan sejarah, baik sejarah bangsa maupun sejarah Nahdlatul Ulama. Perlu kita sampaikan, siapapun orangnya, dari manapun asalnya, kalau sudah berani membelokkan sejarah, berarti dia punya agenda besar, yaitu ingin merongrong negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau sudah berani merongrong negara kesatuan Republik Indonesia, itu adalah musuh bersama rakyat Indonesia. Bersama PWI maju bareng untuk menghadapi golongan-golongan yang akan merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya PWI ada karena kita untuk menghadapi para orang-orang klan Balawi yang selama ini mengadu domba rakyat Indonesia. Bukan sebaliknya, mereka mengatakan bahwa PWI lah pengadu domba. Salah besar, dan masyarakat sudah tidak percaya dengan omongan-omongan mereka. Kita tahu selama ini bagaimana mereka ketika pidato di depan-depan umum, di depan-depan publik, bahkan terang-terangan menginstruksikan kepada umat, kepada rakyat Indonesia untuk berperang sesama anak bangsa. Siapa sebenarnya pengadu domba itu? Kelompok mereka, bukan dari PWI. Oleh karena itu, ketika ada framing PWI pengadu domba, PWI dan lain sebagainya, itu sebenarnya adalah hanya dia mengatakan dirinya sendiri bahwa dialah pengadu domba, dan itu harus dihentikan. Kalau mereka tidak mau menghentikan, kita tabrak bareng-bareng. Siap? Siap. Takut? Tidak takut. Harus berada di depan. Indonesia tidak boleh diacak-acak oleh kaum pendatang. Kita rakyat Indonesia adalah keturunan para pejuang. Tentunya tidak ada istilah takut. Para pejuang yang saya hormati, banyak hal yang mereka katakan, terutama yaitu terkait penghinaan-penghinaan. Selanjutnya bahwa PWI ada karena banyaknya penghinaan-penghinaan orang-orang klan Ba'lawi, para oknum habaib, ketika ceramah di mimbar-mimbar menghina kiai-kiai Nusantara, ulama-ulama Nahdlatul Ulama, dan menghina pemimpin-pemimpin bangsa. Bahkan mereka selalu mengatakan PKI, selalu mengatakan PKI, padahal dia sendirilah yang PKI. Kalau kita PKI, Pendekar Kesatria Indonesia, bukan Partai Komunis Indonesia. Kalau PKI-nya mereka adalah PKI-nya Musa Al-Munawar, PKI-nya DNID. Berbeda dengan panjenengan-panjenengan yang merupakan kesatria Nusantara, kesatria Indonesia yang siap menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, saya meminta kepada pengurus yang baru saja dilantik, mari kita bersama-sama bergerak, koordinasi, sosialisasi kepada masyarakat bahwa PWI adalah untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. PWI tidak pernah memprovokasi, PWI tidak pernah mengadu domba, apalagi mempunyai niat-niat yang tidak baik kepada sesama anak bangsa. PWI hanya mempersoalkan bagi mereka-mereka yang selalu mengadu domba rakyat Indonesia. Oleh karena itu, apabila tentunya para pihak-pihak yang selama ini memprovokasi, terutama para oknum-oknum habaib, masih terus mengganggu keamanan, ketertiban, tentunya kita tidak boleh diam. Framing terus
berikan kepada mereka di media-media sosial. Dan inilah tentunya menjadi tugas kita bagaimana menjawab dan menjelaskan kepada masyarakat, meluruskan informasi-informasi yang ada, bahwa penolakan PWI di Pemalang pada saat penolakan FPI di Pemalang, kehadiran Rizik Syihab di Pemalang itu diawali oleh penolakan masyarakat dan kepala desa setempat. Kemudian PWI mendampingi masyarakat karena masyarakat tidak berani kalau maju sendiri, maka PWI lah melakukan pendampingan kepada masyarakat. Edukasi pun mediasi sudah kami lakukan dengan semua pihak, minta agar Rizik Syihab tidak masuk ke Jawa Tengah karena Jawa Tengah tidak ingin Jawa Tengah yang sudah kondusif kemudian masuknya orang-orang yang selalu memprovokasi ini akan menjadi tidak kondusif. Namun saudara-saudara, ternyata mereka memaksakan diri, dari panitia memaksakan diri, sehingga terjadilah ketika kami mendampingi para laskar-laskar menuju ke panggung dengan tujuan untuk mediasi dengan panitia agar pengajian Rizik Syihab ini dihentikan, diganti dengan kiai-kiai mubalek yang memberikan ceramah, yang memberikan ketentraman, yang memberikan ketenangan, bukan ceramah provokasi. Namun sebelum sampai ke panggung, kita sudah disambut dengan lemparan batu, dengan bacokan-bacokan senjata tajam. Saya terima kasih luar biasa dengan keberanian panjenengan. Saya yakin dengan keberanian panjenengan ini, dengan semangat tinggi panjenengan sini, insya Allah Indonesia akan semakin aman, negara kesatuan Republik Indonesia akan semakin terjaga. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung, siapa yang akan merusak Indonesia? Kita semua yang akan menghadapi mereka. Jangan coba-coba merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira itu sambutan dari saya dan arahan dari saya. Sekali lagi saya minta kepada pengurus-pengurus cabang yang baru saja dibentuk, segera bentuk laskar-laskar di tingkat kecamatan, setelah kecamatan tingkat ranting, kemudian setelah tingkat ranting bisa diapelkan dengan tentunya kekuatan yang lebih besar lagi. Dan kami Jawa Tengah sudah mempersiapkan pasukan inti yang tentunya nanti akan mempunyai strategi, bisa mendeteksi mana kawan, mana lawan. Dan kami juga sudah mempersiapkan sebuah alat komunikasi ataupun aplikasi di mana di situ ada gangguan keamanan, maka sistem akan secara otomatis akan berbunyi dan tentunya akan bisa mengontak kekuatan Laskar Sabilillah seluruh Jawa Tengah. Jawa Tengah jangan dianggap enteng. Kita di Jawa Tengah adalah merupakan kekuatan yang paling besar yang bisa menghadapi gerombolan-gerombolan pengacau keamanan Republik Indonesia ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.